Perkenalkan, nama saya Angel Toding Rongko dari Prodi Geologi Universitas Indonesia Angkatan 2023 dengan NPM 230616780. Di sini saya akan membahas tugas saya tentang bentang alam pesisir pantai. Nah, yang pertama, apa itu shore atau pesisir? Shore merupakan daerah yang terbentang antara titik air surut terendah dan ketinggian tertinggi di daratan yang terkena gelombang badai. Nah, selanjutnya yaitu shoreline. Shoreline merupakan garis kontak antara daratan dan lautan. Posisi dari garis pantai terus-menerus bermigrasi mengikuti air pasang dan air surut harian. Nah, forest shore merupakan daerah yang terpapar pada saat air surut atau low tide dan terendam pada saat air pasang. Nah, backshore merupakan bagian garis pantai yang mengarah ke darat pada saat air pasang. Bisa kita lihat di sini, ini adalah bagian forest shore. Ini merupakan bagian backshore. Dan ini merupakan bagian shoreline. Nah, menurut dari definisi lain itu merupakan antara darat dan lautan. Nah, backshore itu daerah yang terpapar pada saat air surut. Ini merupakan daerah saat air surut atau low tide, dan backshore merupakan bagian garis pantai yang mengarah pada saat air pasang. Nah, selanjutnya yaitu coast atau pantai. Coast merupakan wilayah yang terbentang ke daratan dari pantai hingga ditemukan fitur-fitur yang berhubungan dengan lautan dan masih dipengaruhi oleh proses kelautan. Coastline merupakan garis yang menandai tepian pantai yang mengarah ke laut. Sedangkan beach merupakan akumulasi sedimen yang ditemukan di sepanjang tepi daratan, lautan atau danau. Nah, di sini kita bisa melihat bagi dari coastline dan dari beach. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan pertanyaan dari tugas selanjutnya itu. Jelaskan perbedaan antara shore dan coast serta antara shoreline dan coast. Nah, shore yang pertama yaitu perbedaan antara shore dan coast. Shore lebih mengacu ke area bagian tepi air seperti tepi sungai dan tepi laut, dan areanya itu lebih kecil daripada coast. Sedangkan coast adalah wilayah yang lebih luas daripada shore, dan ini mencakup daerah di mana daratan bertemu dengan lautan atau samudra. Nah, wilayah ini bisa meliputi dataran pantai, tebing, dan pulau. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara shoreline dan coastline. Bisa kita lihat di gambar ini, shoreline bukan garis antara daratan dan lautan. Ini adalah garisnya, datarannya dan ini lautnya. Sisi dari garis pantai terus-menerus bermigrasi mengikuti air pasang dan air surut harian. Coastline ini merupakan garis yang menandai tepian pantai yang mengarah ke laut. Maaf, tadi ada kesalahan jaringan. Nah, kita lanjut. Tadi coastline itu merupakan garis yang menandai tepian pantai yang mengarah ke laut. Nah, faktor pengontrol tentunya bentang alam ini ada 6
Faktor yang pertama yaitu tatanan tektonik. Nah, pesisir dapat terletak di tengah-tengah lempeng tektonik atau margin pasif atau tepi lempeng tektonik atau margin aktif. Nah, garis pantai atau margin aktif atau garis pantai yang berbatu didominasi oleh bentang alam erosi. Nah, margin pasif atau garis pantai yang menghasilkan bentang alam pengendapan aktif dibangun oleh transportasi sedimen dan pengendapan di sepanjang pantai. Yang kedua yaitu sea level change. Nah, perubahan permukaan laut dikendalikan oleh faktor lokal dan global. Faktor lokal yaitu pengangkatan dan penurunan tektonik, laju cekungan sedimentasi, dan erosi benua yang menggeser keseimbangan daratan. Yang kedua yaitu faktor global, yaitu perubahan volume lautan atau eustatik dari fluktuasi volume es global atau fluktuasi lautan suhu dan salinitas atau sterik. Nah, yang ketiga yaitu salinitas dan densitas. Salinitas merupakan jumlah partikel garam yang terkandung dalam volume air tertentu. Nah, salinitas ini bisa mengontrol densitas. Semakin banyak garam, salinitas dan densitas akan naik. Nah, salinitas dan densitas mengontrol laut dalam bentuk global ocean circulation dan ocean bottom sediment transport. Yang keempat yaitu substrate and sediment supply. Coastal landscape tersusun atas consolidated bedrocks dan unconsolidated sediment. Perbedaan substrat akan menyebabkan perbedaan bentuk garis coastline. Nah, yang kelima yaitu pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan perubahan tinggi rendahnya air laut yang diakibatkan oleh maaf ini maksudnya gravitasi matahari atau bulan. Nah, pasang surut mempengaruhi arus laut. Nah, erosi pantai, juga deposit sedimentasi, serta bentuk dan pola pantai. Nah, faktor yang keenam yaitu pergerakan gelombang atau ombak yang ada di pantai. Pergerakan gelombang laut atau ombak di pantai disebabkan oleh adanya angin dan ombak bisa menyebabkan terjadinya erosi pada pantai yang bisa membentuk fitur-fitur lainnya seperti teluk. Nah, dari faktor-faktor tersebut, jika terjadi secara terus-menerus, akan membentuk bentang alam pesisir pantai. Nah, pertanyaan keempat dari itu yaitu, jelaskan kelima aktivitas gelombang atau wave action yang mengontrol pembentukan bentang alam pesisir dan pantai. Nah, penjelasan ini sudah termasuk mengenai proses swell and backwest oleh gelombang pantai. Nah, yang pertama yaitu erosi. Gelombang pantai dapat menyebabkan erosi dengan mengikis material dari pantai. Nah, ini terjadi ketika gelombang membawa pasir dan batuan ke daratan dan kemudian membawanya pergi lagi, merusak pantai secara bertahap. Nah, yang kedua yaitu sand movements. Nah, sand movements atau pergerakan pasir adalah bagian penting dari aktivitas gelombang yang memengaruhi pembentukan dan perubahan bentang alam pantai. Pergerakan pasir terjadi karena efek dari kombinasi antar gelombang, arus laut, dan angin. Swells yaitu gerakan air laut yang mengalir ke daratan saat gelombang memecah di pantai. Ini membawa material sedimen ke daratan. Nah, backwest yaitu gerakan air laut yang mengalir dari daratan kembali ke laut. Nah, ini membawa material sedimen dari pantai. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus dan membantu dalam pengangkutan material dan pembentukan pantai. Nah, yang ketiga yaitu wave refraction. Nah,
Ini adalah fenomena di mana gelombang laut mengalami pembiasan ketika mereka mendekati pantai dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ini terjadi karena kecepatan gelombang berkurang saat mereka mencapai perairan yang lebih dangkal. Sementara kecepatan di bagian laut yang lebih dalam relatif lebih tinggi. Proses ini mengakibatkan gelombang cenderung melengkung atau membias ke arah yang lebih dangkal. Yang keempat, yaitu longshore current, merupakan arus turbulen pada zona selancar yang dihasilkan oleh gelombang datang dengan sudut miring. Longshore current dapat berubah arah tergantung pada arah gelombang. Nah, ini dikendalikan oleh angin yang mendekati pantai secara musiman. Yang kelima yaitu rip current. Rip current adalah gerakan air terkonsentrasi yang mengalir berlawanan arah dengan putusnya ombak. Rip current biasanya terjadi di daerah di mana gelombang laut yang besar memecah dan membawa air laut ke pantai dengan cepat. Ketika air ini mencapai pantai, itu harus kembali ke laut dan terjadi melalui jalur yang paling mudah, yaitu rip current. Nah, pertanyaan yang kelima. Jelaskan jenis-jenis erosional dan deposisional coastal landforms. Coastal landforms atau coastal landforms erosional dan deposisional mencerminkan interaksi antara kondisi geologi dan tindakan kelautan melalui bentuk pantai, ukuran sedimen, volume sedimen diangkut, dan ketahanan terhadap erosi. Nah, yang pertama yaitu erosional coastal landform. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, tapi saya mengambil 5 bagian saja, yaitu ada sea cliffs, yaitu lereng curam atau vertikal yang menjulang curam dari laut atau dari dasar platform atau dari kemunduran lereng batuan dasar atau dari kemunduran lereng batuan dasar ke arah darat yang dilemahkan oleh gelombang. Nah, yang kedua yaitu wave cut notch. Ini berkembang di tempat di mana batuan dasar tebing laut tahan. Biasanya di dasar tebing, peninggalan takik potongan gelombang, di dasar bekas rekor tebing laut yang tidak aktif, posisi garis pantai di pantai yang aktif dan terangkat secara tektonik. Nah, yang ketiga itu wave cut platform, adalah platform yang relatif miring atau datar yang disebabkan oleh erosi gelombang. Yang disebabkan oleh erosi gelombang, efek abrasi sedimen pada batuan dasar, dan ini biasanya terlihat pada saat air surut dan tenggelam saat air pasang. Nah, sehingga menimbulkan fluktuasi integritas hingga erosi. Nah, yang keempat yaitu gorge, yaitu celah yang sempit, curam, dan seringkali spektakuler. Sehingga ini biasanya disebabkan oleh erosi di sepanjang bidang patahan vertikal atau sambungan pada batuan dan dengan kemiringan yang rendah. Nah, yang kelima yaitu sea stack,
yaitu ciri batuan yang berdiri vertikal yang terbentuk ketika lengkungan laut gagal. Laut gagal yang terbentuk ketika lengkungan laut gagal mempertahankan fitur jembatan dan membuat kolam terpisah dari daratan. Nah, bagian yang kedua yaitu depositional coastal landform. Offshore zone, yaitu area yang memanjang ke arah laut dari pemecah gelombang. Nah, yang kedua yaitu inshore zone. Ini membentang dari dasar swash zone hingga pantai bar, tembus dan sejajar dengan pantai. Yang ketiga yaitu voice shore, yaitu permukaan pantai yang landai tersingkap pada saat air surut atau tempat swash dan backswash terjadi. Nah, backshore yaitu area datar yang berada di belakang pantai. Nah, yang kelima yaitu berm. Berm merupakan punggung bukit yang berbeda dan terdiri dari pasir yang berdekatan dengan bukit pasir atau tebing pantai, dan ini ditandai dengan adanya perubahan kemiringan pada tepi laut, batas ke arah darat dari hantaman gelombang. Nah, ketinggian bergantung pada seberapa jauh gerakan swash ke atas dan jarak air pasang. Nah, pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana lagon, sungai pesisir, dan sand dunes pesisir dapat terbentuk. Yang pertama yaitu lagon. Lagon adalah perairan dangkal yang terbentuk di antara garis pantai dan sebuah pulau, terumbu karang, atau tanggul pasir yang paralel dengan garis pantai. Nah, lagon biasanya terbentuk melalui pembentukan laguna karang atau melalui proses pembentukan delta sungai, di mana aliran membawa material sedimen dan memisahkan area pantai air di laut. Nah, proses pembentukan lagon dapat melibatkan pengendapan sedimen, di mana aliran air yang lebih lambat di daerah tersebut memungkinkan sedimen untuk mengendap dan membentuk air dangkal. Nah, yang kedua yaitu sungai pesisir. Sungai pesisir adalah sungai yang mengalir dari daratan ke laut melalui daerah pesisir. Nah, pembentukan sungai pesisir terjadi melalui proses erosi dan pengangkutan oleh sungai dari daratan menuju laut. Nah, sungai pesisir juga dapat terbentuk melalui pembentukan delta, di mana material sedimen yang dibawa oleh sungai diendapkan di mulut sungai dan membentuk delta yang kemudian memperpanjang darat laut. Nah, sand dunes pesisir merupakan gundukan pasir yang terbentuk di sepanjang pantai oleh angin yang membawa pasir dari pantai ke daratan. Nah, pembentukan sand dunes pesisir terjadi ketika angin membawa pasir dari pantai ke daratan dan menumpukannya di sana. Pasir kemudian diatur oleh angin dan menjadi gundukan pasir yang stabil. Nah, vegetasi pantai juga dapat memainkan peran dalam pembentukan dan stabilisasi sand dunes pesisir dengan mengikat pasir dengan akar mereka dan mencegah erosi oleh angin. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan potensi bahaya apa saja yang ada di kawasan pesisir dan pantai serta cara memitigasinya. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu ada abrasi pantai dan badai tsunami. Yang pertama yaitu abrasi pantai. Nah, abrasi pantai
bisa terjadi ketika gelombang dan arus laut menyebabkan erosi dan penarikan material pantai. Ini mengancam infrastruktur pesisir dan habitat alami. Nah, cara memitigasinya yaitu konstruksi struktur perlindungan pantai seperti tanggul, groine, atau polder, serta pengaturan tata guna lahan yang bijaksana untuk mengurangi kerentanan terhadap abrasi. Nah, yang kedua yaitu badai dan tsunami. Bahayanya yaitu badai laut dan tsunami dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap pantai dan permukiman di sekitarnya. Nah, cara memitigasinya yaitu dengan peringatan dini yang efektif dan sistem evakuasi yang baik dan dapat membantu mengurangi dampak dari badai dan tsunami. Struktur perlindungan pantai seperti tanggul atau tembok gelombang juga dapat membantu mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh badai dan tsunami. Nah, pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai reklamasi pantai seperti yang terjadi pada Singapura, Batam, atau Pantai Indah Kapuk di Jakarta? Nah, menurut saya, reklamasi pantai itu harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak pada lingkungan, dampak pada sosial, dan juga ekonomi. Nah, dalam dampak lingkungan, reklamasi pantai dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem pesisir, termasuk hilangnya habitat alami seperti hutan mangrove, rawa, dan terumbu karang. Nah, yang kedua yaitu dalam dampak sosial, reklamasi pantai dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk pemindahan penduduk lokal yang tinggal di wilayah yang direklamasi dan hilangnya mata pencaharian tradisional seperti perikanan. Nah, yang ketiga yaitu reklamasi pantai dapat memberikan manfaat ekonomi seperti pembangunan infrastruktur baru, pelabuhan, atau kawasan perumahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, sekian dari pemaparan materi saya tentang coastline landform. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.